Masih bersama saya di Ruli Rijali Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara mengatasi lupa password login di Windows 10. Contohnya seperti ini ya. Oke, ketika kita memasukkan password login di Windows 10, nah passwordnya salah terus. Oke, entah itu karena kita lupa atau salah memasukkan sandi atau yang lainnya ya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, jadi intinya teman-teman lupa memasukkan apa itu passwordnya, oke? Tapi gak usah khawatir, di sini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mengatasi lupa password login di Windows 10. Tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita pergi ke tutorial berikut ini. Nah, untuk tahap pertama teman-teman di sini harus menyiapkan satu buah flash disk kosong ya. Karena di sini kita akan membuat bootable, oke, menggunakan flash disk dengan aplikasi IC Password, oke. Dan pastinya di sini nanti flash disknya akan terformat. Jadi teman-teman pastikan data semua di flash disk harus di backup terlebih dahulu ya. Oke, jadi teman-teman di sini siapkan satu buah flash disk kosong, kemudian teman-teman harus pinjam dulu laptop, komputer ataupun punya teman, tetangga ataupun di warnet bisa ya untuk membuat bootable ini menggunakan flash disk dan aplikasi IC Password. Nanti teman-teman silahkan download aplikasinya di deskripsi YouTube. Oke, langsung aja kita praktekkan dan perhatikan bagaimana cara membuat bootable flash disk ini menggunakan IC Password. Oke, di sini kita langsung buka aplikasinya. Oke, jadi nanti seperti biasa setelah teman-teman download, langsung aja install. Nah, aplikasinya ini tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah di sini ada flash disk saya terbaca ya di sini ya. Oke, jadi di sini harus terbaca ada flash disknya, Ruli. Kemudian di My Komputer juga teman-teman ada nih ya flash disk saya. Oke, yang ini. Kemudian setelah itu, setelah dipilih flash disknya, kita langsung aja pilih yang ini nih, burning USB yang ini ya, oke. Yang ini oke. Yang ini. Kemudian langsung aja kita klik. Nah, di sini ada notif atau peringatan bahwa semua data akan terformat atau terhapus. Jadi sekali lagi di sini teman-teman harus membackup terlebih dahulu datanya. Langsung aja klik yes. Oke, tunggu proses pembuatan bootable flash disk-nya sampai selesai ya. Nah, sekarang udah selesai ya. Di sini ada notif berhasil successful, oke, di sini ya. Kemudian klik aja oke. Kemudian kita close dan kita lihat isi flash disk-nya. Nah, berhasil ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini dia isi flash disk yang tadi kita buat bootable, berhasil tertanam bootable yaitu dari IC Password Recovery. Oke, nah sesudah itu kita langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita memasukkan flash disk ini ke dalam komputer yang ingin kita reset passwordnya di Windows 10. Oke, langsung aja kita pergi ke proses berikutnya. Nah, di sini teman-teman harus tekan delete ya secara bersamaan, secara terus-menerus maksud saya. Oke, terus sebelum masuk ke booting dengan tujuan agar kita masuk ke BIOS. Oke, nah sekarang sudah masuk ke BIOS. Jadi teman-teman jika ingin masuk ke BIOS terus aja tekan delete, oke, secara terus-menerus sebelum masuk ke booting. Nah, nanti hasilnya seperti ini, kita akan dibawakan atau dibawa ke menu BIOS seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu di sini tujuan kita akan membuat atau mengatur agar flash disk yang kita masukkan yang kita setting tadi menjadi posisi boot pertama ya di sini ya. Oke. Nah, pasti tiap BIOS ataupun pengaturan BIOS beda-beda ya pengaturannya. Tapi intinya teman-teman harus membuat flash disk ini menjadi boot pertama di komputer ataupun laptop teman-teman. Oke, langsung aja saya contohkan di sini. Oke, kita lihat di sini. Oke, nah di sini ada Teman-teman perhatikan di sini ada hard disk priority ya. Kemudian untuk boot option, jadi pastikan boot option yang pertama teman-teman
harus mengaturnya menjadi flashdisk. Apa nama flashdisk teman-teman? Oke, di sini punya saya flashdisknya namanya Kingston ya. Oke, kita atur untuk boot option pertama yaitu flashdisk Kingston. Oke, seperti ini ya. Jadi tujuannya agar pas nanti booting langsung masuk ke bootable yang kita buat menggunakan aplikasi IC Password Recovery tadi. Oke. Kemudian kita escape. Kemudian di sini ada boot option 1. Teman-teman perhatikan. Oke, di sini yaitu Kingston Data Traveler yang ini ya. Oke. Jadi di sini saya udah membuat Kingston atau flashdisk saya menjadi posisi boot option pertama ya. Oke, yang ini. Oke, kita tekan enter. Oke, sekali lagi saya praktekkan. Oke. Saya di sini masuknya ke BIOS fitur. Kemudian di sini ada hard disk BBS priority, kemudian kita enter. Oke. Kemudian setelah itu kita setting boot optionnya menjadi flashdisk. Nama flashdisk kita apa? Oke, yang di atas dua ini SSD sama hard disk ya. Kalau yang ketiga ini nama flashdisk saya. Oke, enter. Kemudian kita rubah yang paling atas yang ini boot option 1 yaitu Kingston yang ini ya. Oke. Oke. Kalau sudah pastikan boot optionnya menjadi flashdisk, teman-teman bisa menyimpannya dengan menekan F10 atau dengan bisa menekan save and exit. Jangan lupa save ya. Yang ini. Oke. Enter, kemudian enter lagi. Oke, kita lihat langsung apakah dia mau masuk ke booting flashdisk bootable yang tadi kita buat. Nah, masuk ya, berarti berhasil. Nah, buat teman-teman yang tidak mau masuk ke bootable flashdisknya, berarti pasti ada kesalahan saat membuat bootable-nya atau saat menyeting di BIOS tadi. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bootable-nya harus yang pertama yaitu flashdisk teman-teman yang dipakai. Oke, jadi kalau bootable pertamanya bukan flashdisk, kalau malah harddisk, nah itu tidak akan bisa ngebut. Oke, tidak akan bisa ngebooting gitu untuk masuk ke IC password bootable ini. Oke, sesudah masuk ke bootable flashdisk ini, teman-teman langsung aja di sini misalkan akun nama kita user akun kita misalkan di sini punya saya namanya itu administrator yang ini ya. Yang terkunci teman-teman di sini lihat bisa login yang ini ya. Kemudian setelah itu tinggal kita klik reset password yang warna kuning ini. Oke, perhatikan. Di sini kita tinggal klik reset password. Oke. Oke, reset password. Jadi pilih dulu username-nya apa, kemudian klik reset password. Kemudian di sini yes. Nah, sesudah di reset password, sekarang tinggal kita reboot atau restart. Kemudian yes. Oke. Nah, kita lihat apakah kita delete lagi. Oke, kita delete lagi. Kita buat secara default lagi posisi bootingnya jangan ke flashdisk dikarenakan sudah berhasil di reset passwordnya. Jadi kita rubah lagi posisi bootingnya menjadi hard disk. Oke. Kita masuk lagi ke hard disk BBS priority. Kemudian untuk boot optionnya kita rubah ke hard disk atau ke C yang sistem hard disknya di mana. Oke, contoh di sini punya saya ini yang SSD. Oke. Setelah itu kita escape, kemudian kita rubah boot optionnya menjadi SSD atau yang ada sistem C-nya. Oke. Setelah dirasa beres, kita F10. Oke, kemudian tekan enter. Oke, nah tunggu. Oke, kita lihat apakah dia mau masuk ke window atau berhasil di reset passwordnya menggunakan IC password recovery. Oke, kita tunggu dan kita lihat apakah berhasil. Oke, nah berhasil ya. Oke, langsung masuk tanpa harus login. Oke, jadi passwordnya berhasil terreset ya.
Nah, mudah kan? Oke, jika teman-teman mengikuti semua tahap step by step dengan benar, pasti yakin cara ini akan 100% work ya, atau berhasil dan bekerja. Oke, nah jadi pastikan lihat videonya, jangan di skip, dan lihat step by step, oke? Oke, nah saya yakin pasti teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Oke, jika ada yang ditanyakan silahkan berkomentar di kolom komentar. Oke, tunggu next video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.